Oke, kita ketemu lagi di latihan konfigurasi ya. Dan kali ini kita akan belajar konfigurasi terkait dengan basic suite dan end device configuration. Artinya dulu kemarin kita pernah belajar. Nah, ini kita biar lebih familiar lagi, maka kita latih lagi ya. Nah, di sini sudah tidak ada bantuan untuk konfigurasinya. Karena diharapkan teman-teman dari latihan yang sebelumnya sudah familiar dengan perintah-perintah konfigurasi yang harus dilakukan, gitu ya. Nanti kita kerjakan bersama. Nah, seperti biasa di sini sudah disediakan addressing tabel, ya. Kemudian objektifnya, apa yang harus dikerjakan dan seterusnya. Kemudian ada instruksinya. Nah, di instruksi ini biasanya kan ada step-stepnya ya, perintahnya ini dan seterusnya. Maka kali ini tidak ada, karena Anda sudah dianggap familiar. Kemudian nanti kita fokus pada requirement-nya, yang dibutuhkan apa saja dalam konfigurasi saat ini. Oke, seperti biasa di sini di sebelah kirinya adalah topologinya, sebelah kanan adalah instruksi atau requirement-nya. Kita akan berpatokan pada addressing tabel, kemudian instruksi kalau ada, kalau pas pelatihan perintah pertama kali, kemudian ada requirement-nya yang diminta atau yang dibutuhkan. Dan di sini completion-nya masih 0% ya, masih 0%, maka kita akan mengerjakan sesuai dengan permintaannya. Oke, baik teman-teman, di sini sudah ada soalnya dan sudah ada topologinya. Kita mulai. Yang pertama, kita fokus pada requirement-nya dulu ya, karena kita memang harus mengerjakan ini. Yang pertama adalah gunakan console connection untuk mengakses setiap suite. Ya, gunakan console connection untuk mengakses setiap suite. Ini di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas dan ini realnya ya. Kita tidak bisa mengkonfigurasi suite tinggal diklik suite-nya atau tinggal klik routernya, itu nggak bisa. Harus ada laptop atau PC dan kita harus terkoneksi dengan kabel konsol. Atau suite-nya sudah dikonfigurasi line VTY-nya, kemudian SSH atau telnet. Nanti next kita akan bahas itu. Gitu ya. Oke, karena di sini instruksinya adalah menggunakan kabel connection console, maka kita tambahkan kabel konsol ya di sini ya. Nah, di simbol petir kemudian teman-teman bisa cari kabel konsol. Klik kabel konsolnya. Terserah mau klik PC-nya dulu atau switch-nya dulu sama saja ya. Saya klik PC-nya dulu. Dan kabel konsol satu ujungnya adalah serial, ini. Satu ujungnya adalah UTP ya. RJ45 dan pilih yang konsol, memang ada port untuk konsolnya. Klik, sudah selesai. Artinya kita mengkonfigurasi suite ini lewat kabel konsol dari PC ini. Lakukan hal yang sama untuk yang suite satunya ya, ROM 1. Ini kan ROM 145, ini ROM 146. Lakukan hal yang sama dari PC yang ini, pilih kabel konsol. Klik PC-nya, serial, kemudian klik switch-nya, masukkan pada kabel konsol. Oke, jadi ini realnya ya. Jadi kalau kita mau konfigurasi bisa pakai kabel konsol, ataupun nanti kalau sudah konfigurasi telnet atau SSH, bisa via remote. Gitu. Oke, karena ini kabelnya sudah terkoneksi, maka kita klik, kita mau konfigurasi yang ini dulu ya, ROM 145. Klik PC-nya ya, kemudian pilih desktop, kemudian pilih terminal. Di dalam realnya biasanya di laptop atau PC yang digunakan untuk mengkoneksikan konsol itu bisa menggunakan software putih atau Teraterm. Yang familiar biasanya putih ya, bisa menggunakan software putih, kemudian ada simbolnya putih, dibuka, kemudian pilih koneksi serial ya, pilih koneksi serial, kemudian klik koneksi. Nah, nanti endingnya adalah masuk ke dalam konfigurasi di suite-nya. Nah, ini kita via PC Manager sudah masuk ke suite lewat kabel konsol. Gitu ya teman-teman ya. Oke, biar tidak terlalu lama kita fokus ke sini. Ini sudah kita lakukan. Kemudian ubah namanya ROM 145 khususnya untuk suite ini dulu. Kita fokus pada ROM 145 dulu ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini namanya masih standar suite. Maka kita disuruh mengubah menjadi nama ini. Nah, ini kita copy dulu ya, kita copy dulu. Nah, di copy, di blok sesuai dengan areanya, kemudian Ctrl C,
untuk ngopi. Kemudian di sini jangan lupa, kemarin kita sudah belajar untuk mengkonfigurasi namanya ya, hostname itu tadi ya, maka kita harus ke sana. Jangan lupa untuk enable dulu untuk masuk ke privilege mode, kemudian conf t. Nah, sekarang kita sudah mulai sering singkat ya. Conf t, configure terminal, sama saja. Kemudian perintah untuk merubah nama adalah hostname. Kemudian kita klik kanan pada sini, kemudian paste. Maka di sini pindah ke sini, kemudian enter. Oke, teman-teman. Sudah ya, otomatis namanya sudah berubah. Dan completionnya sudah naik menjadi 1%. Oke, selanjutnya gunakan ini ya 8UBRU ini sebagai password for all lines. Jadi untuk semua jalur passwordnya ini kita copy dulu, kita blok, kita Ctrl C dulu. Kita sudah mengcopy ini. Nah, kemarin kita belajar ada line console dan ada line VTY ya, dan all line. Kalau all line berarti line konsolnya dikasih password ini, line VTY-nya juga dikasih password ini. Nah, kita mulai dari line console dulu. Karena kita sudah masuk ke global configuration, kita langsung ketikkan line console 0. Yaitu line console yang saat ini kita aktif ya. Di enter, kemudian ketikkan pass atau password ya. Spasi, klik kanan di sini, paste. Kalau sudah masuk tinggal di enter. Jangan lupa login untuk mengaktifkan password yang barusan kita set. Sudah ya. Kemudian yang satu lagi adalah line VTY. Line VTY pernah saya jelaskan bahwa digunakan untuk meremote ya. Selain telnet atau SSH-nya diaktifkan, line VTY-nya juga harus diaktifkan. Nah, di sini teman-teman bisa exit dulu, mundur, atau bisa langsung mengetikkan kalau teman-teman tahu perintah path-nya, alamatnya. Kalau mundur, exit ya, teman-teman bisa LIN tab, VT tab. Jadi fungsi tabulasinya aktif. Tetapi saya masuk ke line console dulu. Kalau posisi kita masih di line console, kita bisa langsung pindah ke line VTY, tetapi tabulasinya tidak aktif, yaitu langsung ketikkan aja line VTY 0 sampai 15. Line VTY biasanya dibagi menjadi 2, 0 sampai 4 ya, 0 sampai 4, kemudian 5 sampai 15. Jadi ada 16 jalur. Kalau 16 jalur mau diaktifkan semua, gunakan 0 sampai 15. Gitu ya, tinggal di enter. Kemudian password ya. Ini tinggal diklik kanan, paste, enter, login. Oke, berarti untuk yang ini sudah, karena kita sudah mengkonfigurasi line console 0 dan line VTY-nya, dan VTY-nya 0 sampai 15, sehingga ada 16 jalur ya, dari 0 sampai 15. Selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi ini ya, gunakan ini untuk secret password. Oke, kemarin kita juga sudah. Kita copy dulu ini, Ctrl C. Kemudian kita exit dulu. Ya, karena secret password kan enable secret. Nah, enable secret. Di mana ada enable password, ada enable secret ya. Dia mintanya secret, maka enable secret. Di mana passwordnya nanti akan langsung terenkripsi. Gitu ya, tinggal klik kanan, paste, enter. Jadi kemarin sudah dijelaskan antara enable password dan enable secret ya. Kemudian ini sudah. Selanjutnya adalah encrypt all clear text password. Enkripsi semua password yang masih terlihat. Contoh, pada posisi itu saya ingin melihat running config atau konfigurasi yang sedang berjalan. Maka do sh run. Kenapa saya tambahkan do? Karena perintah ini sebenarnya pada privilege mode, sedangkan saya eksekusi di global configuration. Tambahkan do. Saya enter. Saya kasih spasi di keyboard dulu sampai selesai ya, biar kita nanti bisa fokus melihat semua konfigurasinya. Nah, di sini teman-teman. Dari atas, nah enable secret sudah mengalami mengalami enkripsi yang ini ya, mengalami enkripsi. Cuman kalau kita lihat di bawah nih, nah masih kelihatan nih
Line console passwordnya kelihatan, ininya kelihatan. Sehingga perlu di encrypt all clear text passwordnya atau plain textnya. Dan perintahnya pada posisi global configuration atau config tinggal service password encryption. Enter ya. Kemudian kita cek lagi nih. Nah, untuk mengeceknya saya nggak perlu ketik ulang, tapi saya gunakan kursor di keyboard arah ke atas ya untuk melihat perintah-perintah yang pernah kita masukkan. Nah, ini do show run, saya enter, kemudian saya spasi biar selesai. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, ini sudah enkripsi semua. Itulah fungsinya dari encrypt all clear text password atau plain text tadi. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi banner ya di sini ya. Kita masih ingat perintahnya adalah banner motd petik misalkan belajar konfigurasi suite. Gitu kan? Oke, kita enter. Nah. Oke, bagian ini sudah selesai. Completionnya masih 8%. Nah, oke. Kemudian configure addressing for all device. Oke, jadi kita disuruh mengeset atau mengkonfigurasi IP address-nya. Nah, kita lihat di sini. Room 145 IP address-nya adalah ini ya. Nah, kita disuruh untuk mengkonfigurasi IP address ini. Yaitu di interface VLAN 1, yaitu VLAN default-nya. Tidak bisa di-rename, tidak bisa dihapus. Dan nanti ini juga yang digunakan biasanya buat IP remote-nya kalau sudah terkoneksi dengan jaringan. Kalau sudah terkoneksi dengan jaringan bisa di-remote, Pak? Bisa. Tanpa kabel konsol? Bisa. Asal tadi ya syaratnya ya VTY atau telnet, VTY-nya diaktifkan, telnet atau SSH diaktifkan. Oke, kita fokus ke sini dulu. Untuk mengkonfigurasi IP, maka perintahnya adalah kita masuk ke interface-nya dulu. Yaitu pada posisi config interface ya atau disingkat INT ya, boleh, mana yang lebih mudah, INT, kemudian VLAN tab 1 interface VLAN 1, kemudian enter sampai masuk ke config if ya, config interface ini, kemudian IP address atau IP add singkatannya, spasi, kemudian kita kopikan. Boleh diketik manual, boleh di copy ya. Mana yang lebih mudah bagi teman-teman. Spasi lagi, baru netmask-nya, copy, Ctrl C, klik kanan, paste. Kemudian enter. Sudah tersemat IP-nya, kemudian jangan lupa no shutdown. Ya, enter. Nah, inilah untuk mengaktifkan interface-nya. Kalau interface-nya sebelumnya mati, dengan perintah no shutdown berarti dia dihidupkan. Kalau untuk mematikan, Pak, berarti shutdown. Gitu. Oke, sampai di sini completion kita sudah 30%, tetapi kita baru sampai sini ya. Nah, memberikan alamat IP pada VLAN satunya ini, room ini. Nah, selanjutnya kita disuruh menyimpan konfigurasi, save your configuration. Kemarin juga sudah pernah dijelaskan. Running configuration disimpan pada RAM yang sifatnya volatile, suatu saat bisa hilang ya. Maka harus dipindah ke NVRAM, non volatile RAM, yang namanya adalah startup config. Maka di sini bisa langsung nggak, Pak? Bisa. Tambahkan do ya, kemudian copy run start. Ini saya ketik manual karena perintah ini saya eksekusi bukan pada tempat yang sebenarnya, karena perintah ini kan ada di privilege mode ya. Kita harus exit dulu. Kalau nggak exit, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kita tambahkan do. Kemudian enter. Oh, sebentar. Do, copy, run, start. Nah, saya salah ketik tadi ya. Oke, tinggal di enter. Oke, sampai sini kita sudah selesai untuk suite 1. Completion-nya 32%. Lakukan hal yang sama untuk suite 2 ya. Dan harusnya lebih familiar lagi ya. Oke, klik PC-nya untuk mengakses ke suite yang 146. Klik. Kemudian desktop. Kemudian terminal. Oke.
kita sudah masuk ke suite yang room 146 ya. Tinggal enable, masuk ke privilege, kemudian masuk ke global configuration, conft, kemudian disuruh merubah nama. Nah, namanya ini nih, saya copy dulu. Ctrl C. Perintahnya adalah hostname. Klik kanan, paste, enter. Kemudian ini sama ya, saya copy dulu passwordnya, Ctrl C, kemudian all line, berarti line console dan line VTY. Saya langsung masuk ke line console, 0, kemudian password, saya klik kanan di sini, enter, login, aktifkan. Kemudian saya langsung ke line VTY 0 sampai 15, enter, password, klik kanan, paste, enter, login. Diaktifkan. Oke, berarti bagian ini sudah ya. Oke. Selanjutnya ini ya sebagai enable secret. Nah, copy. Maka kita harus mundur satu. Kemudian enable secret. Klik kanan, paste, kemudian enter. Selanjutnya encrypt all password ya. Posisinya masih di config kebetulan, maka service password encryption. Kemudian bannernya ya. Banner motd, kemudian oke, kita isi terserah teksnya ya, tapi kalau belajar konfigurasi gitu, enter. Selanjutnya konfigur alamat IP address-nya, kebetulan ini room 146, kita lihat di sini. Nah, dan interface-nya adalah VLAN 1. Maka kita masuk ke INT VLAN 1. Kalau kita hafal ketikan boleh langsung diketik juga ya. Kemudian IP add, kemudian saya kopikan IP-nya. Ctrl C, spasi lagi, Ctrl C. Oke. Kalau sudah enter, kemudian no shutdown, kita up-kan ya, hidupkan. Selanjutnya setelah ini, maka kita simpan konfigurasinya ya. Do copy run start. Oke, sudah tersimpan ya. Kemudian completion-nya 64%. Oke, untuk bagian ini switch-nya sudah dikonfigurasi semua ya, sampai sudah disimpan semua. Kita close, kita tinggal mengkonfigurasi PC-nya. Nah, klik PC-nya. Kemudian IP configuration. Nah, kita tinggal copy. Ini PC manager, maka kita kasih ini. Ctrl C. Tab. Nah, teman-teman perhatikan netmax-nya otomatis 255.255.00. Karena apa? Dia diidentifikasi sebagai kelas B. Kalau kelas B otomatis subnet max-nya ini. Cuman yang digunakan adalah ini. Ya, ini namanya classless ya, namanya classless kalau pakai ini. Kalau pakai ini namanya classful karena berdasarkan kelasnya. Kita ubah sedikit. Oke, kalau sudah sesuai, kita close. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang PC satunya. Oke, reception ya. Kita copy IP-nya. Kita paste di sini, kita tab. Nah, ini sama, dia mintanya 255.255.255.0 dan dia cuman kelas B, maka kita sesuaikan. Oke, teman-teman sudah baca terkait dengan kelas IP ya. Oke. Kalau sudah selesai teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini completion-nya sudah 100%. Artinya konfigurasinya sudah selesai. Nah, maka kita masuk ke sini, verifikasi koneksinya. Yuk kita coba untuk memverifikasinya. Klik PC Manager, kita geser, buka command prompt, kita ping dulu. Ping ke PC yang reception, yang ada di sini, yang paling jauh. Oke, kita copy, klik kanan, paste, kita enter. Oke, terkoneksi ya teman-teman ya. Terkoneksi artinya PC Manager dengan PC Reception terkoneksi.
Oke, kita coba lagi. Kita ngeping ke switch 145 dulu ya. Nanti 146. Oke, 145 itu belakangnya 35, maka kita gunakan perintah yang sebelumnya. Kita kursor ke atas, kemudian diganti bagian belakangnya 172 16 535. Oke, ketika ngeping pertama kali ke switch biasanya RTO dulu, baru nanti terkoneksi karena ada perpindahan data itu tadi ya. Oke, bisa ya ke room 145. Kita coba ke room 146 ini. 40, maka kita ganti di sini 40. Enter. Oke, dan bisa ya. Artinya jaringan ini sudah terkoneksi semua, bahkan switch-nya, VLAN-nya juga sudah bisa di ping ya, bisa dikoneksikan. Nah, ping ini itu jalannya lewat kabel yang ini teman-teman, lewat kabel yang hitam atau yang UTP. Sehingga kalau kabel konsolnya kita hilangkan pun tidak masalah. Nah, ini sudah hilang ya. Artinya sudah nggak via kabel konsol. Kita ping lagi coba. Ini saya ngeping ke switch room 146. Nah, tetap terkoneksi. Karena apa? Ketika kita ngeping itu sudah lewat jalurnya adalah kabel UTP-nya ini, bukan kabel konsolnya yang tadi. Gitu teman-teman, untuk latihan hari ini semoga bermanfaat. Saya cukupkan di sini dulu dan kita ketemu di latihan yang lain.